Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain sih? Kayak mau doa makan aja. Ya, aku mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Lutfi Nuraini dengan NIM 44203343. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karakter building saya, yaitu tentang artikel Sustainable Development Goals, yaitu tentang kesetaraan gender. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada abstrak, yang kedua yaitu metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima ada daftar pustaka. Untuk yang pertama, artikel ini merupakan artikel Sustainable Development Goals, kesetaraan gender yang masih menjadi masalah utama di Indonesia maupun di dunia. Banyak masalah yang timbul akibat cara pandang patriarki. Faktanya, gender sendiri bukan hanya sekedar perbedaan kelamin, dan pengertian kata seks sendiri dengan gender sangatlah berbeda. Untuk selanjutnya, yaitu pada poin metode. Nah, metode seperti apa sih yang saya gunakan dalam artikel saya? Pada kali ini, metode yang saya gunakan yaitu metode kualitatif deskriptif yang saya ambil dan memuat beberapa data sekunder yang saya ambil dari jurnal, website, dan juga dokumen-dokumen lain yang relevan untuk artikel saya. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Kesetaraan gender masih menjadi masalah utama di Indonesia maupun di dunia. Di Indonesia sendiri termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki tingkat kesetaraan gender terendah. Menurut Global Gender Gap Report pada tahun 2020 yang telah dirilis di Forum Ekonomi Dunia atau yang biasa disebut World Forum Economic atau WEF, Indonesia berada pada peringkat 101 dari 156 negara. Sedangkan dalam lingkup ASEAN sendiri, Indonesia berada pada peringkat terendah ketiga setelah Kamboja dan juga Laos. Selanjutnya, kenapa sih kesetaraan gender di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia? Yang pertama yaitu faktor keseimbangan antara keluarga dan juga pekerjaan. Beberapa perempuan yang beruntung untuk mendapatkan pendidikan dan juga pekerjaan, suatu pekerjaan yang layak, tak sepenuhnya lepas dari beban domestik mereka sebagai perempuan atau ibu rumah tangga. Saya pernah baca menurut riset yang telah dilakukan oleh YouGov menemukan bahwa sebanyak 51% perempuan di Indonesia memiliki status ibu sekaligus wanita karir. Nah, sedangkan waktu kerja yang kurang fleksibel bisa menciptakan dilema tersendiri bagi perempuan. Akibatnya, banyak perempuan di luar sana yang lebih memilih untuk keluar dari pekerjaan mereka. Terutama bagi mereka yang sudah mempunyai anak tentunya. Hal tersebut juga didukung oleh ILO atau International Labour Organization yang juga menemukan bahwa fasilitas yang telah diadakan di seluruh dunia tentang penitipan anak belum ada yang harganya di bawah harga normal atau belum bisa dijangkau oleh ibu-ibu atau keluarga menengah ke bawah. Jadi, ibu-ibu lebih memilih untuk resign dari pekerjaannya mereka daripada harus menitipkan anak mereka saat bekerja. Untuk yang kedua, yaitu faktor pola asuh. Rumah dan juga orang tua merupakan gerbang pertama akan pentingnya kesadaran dan juga toleransi antar gender. Nah, pada pola asuh orang tua sendiri yang masih memperlakukan bias gender dapat terlihat sendiri melalui adanya perbedaan tugas dan juga tanggung jawab antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, biasanya nih, anak perempuan jauh lebih dipandang untuk
memegang tanggung jawab penuh akan tugas domestik seperti memasak, mencuci baju, dan juga hal yang lainnya. Sedangkan laki-laki hanya diwajibkan untuk membantu mencari uang atau mencari nafkah. Nah, pola asuh itu sendiri juga melahirkan konsep maskulinitas dan juga sikap feminim pada kedua gender. Nah, menurut riset YouGov lagi nih, YouGov juga menemukan bahwa sifat kekuatan dan juga ketegasan itu cenderung pada sifat laki-laki, sedangkan sifat perempuan sendiri banyak dicerminkan sebagai sifat yang penuh kasih sayang, emosional, dan juga kepekaan. Sehingga perempuan kadang merasa bahwa dirinya tuh tidak pantas atau kurang pantas untuk tampil dengan sifat tegas, cerdas, dan kuat seperti layaknya laki-laki. Selanjutnya yaitu posisi perempuan dalam keluarga. Nah, selain dibebankan oleh tugas domestik, perempuan juga dituntut untuk berperan lebih banyak daripada perempuan, mulai dari melahirkan, terus mengurus anak. Nah, norma yang seperti ini yang pada akhirnya itu lebih memandang bahwa perempuan itu tidak memerlukan pendidikan yang lebih tinggi daripada laki-laki, sebab perempuan akan kembali ke ranah domestik dia, yaitu rumah setelah menikah. Jadi perempuan tuh dianggap nggak perlulah punya pendidikan tinggi kalau akhir-akhirnya terjun ke dapur, punya anak, ngurusin anak, gitu. Nah, bahkan sempat waktu itu lembaga instansi milik pemerintah Australia, yaitu Investing in Women, sepertinya yang waktu itu melakukan pendataan terhadap peran perempuan dalam keluarga. Nah, pada hal itu hasilnya norma sosial yang mengakibatkan perempuan cenderung memandang dirinya rendah, seperti beranggapan bahwa perempuan hanyalah pencari nafkah sekunder setelah laki-laki. Selanjutnya yaitu budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan warisan turun-temurun nih dari warisan nenek moyang yang masih diadopsi oleh berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia sendiri. Menurut halaman Wikipedia yang pernah saya baca, budaya patriarki itu merupakan akar dari munculnya suatu kekerasan yang telah dialamatkan kepada perempuan. Salah satu contohnya yaitu tuntutan bagi perempuan untuk mengurus tugas rumah tangga seperti mencuci baju, mengurus anak, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, selain itu, perempuan perempuan yang terutama sudah menikah nih, kerap kali terpaksa mundur dari pekerjaannya akibat permintaan dari suaminya atau laki-laki yang tidak ingin perempuan itu bekerja di luar rumah, karena kebanyakan laki-laki ingin istrinya di rumah saja biar laki-laki yang melakukan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu pembatasan dalam perusahaan itu sendiri. Nah, banyak nih penelitian yang menyebutkan bahwa laki-laki masih laki-laki masih mendominasi jabatan penting di suatu perusahaan meski berada di lingkungan dengan dominasi perempuan. Nah, pada industri itu sendiri secara menyeluruh jumlah persentase antara pemimpin perempuan dan juga pemimpin laki-laki jauh lebih tinggi pada kepemimpinan laki-laki. Yang selanjutnya yaitu tabu, norma yang berlaku, dan juga kentalnya adat dan istiadat. Hal ini saling bergantungan karena adanya budaya patriarki sendiri dalam masyarakat sekitar. Jadi, kentalnya adat istiadat dan norma yang berlaku sering dianggap tabu di lingkungan tersebut karena mereka masih menganut budaya patriarki sehingga kesetaraan gender masih dianggap tabu di wilayah mereka. Nah, padahal kan ada 17 agenda Sustainable Development Goals, kenapa masih rendah? Nah,
kita lihat dulu nih tujuan dari 17 agenda tersebut nih apa. Nah, tujuannya yaitu untuk mencapai keadilan gender atau suatu upaya untuk memberdayakan wanita dan juga anak perempuan mereka. Nah, selain itu, tujuan dari agenda ini sendiri untuk mengakhiri diskriminasi, untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan, dan juga menghilangkan berbagai jenis pernikahan anak, seperti pernikahan paksa, pernikahan dini, dan juga pernikahan yang lainnya. Dan hal ini bertujuan agar bisa menjamin semua perempuan agar bisa berpartisipasi penuh dalam segala kehidupan untuk mencapai berbagai akses yang mudah antara perempuan dan juga laki-laki di segala bidang kehidupan. Nah, tujuan SDGs sudah saya sebutkan ya tadi. Tujuannya untuk mencapai keadilan gender tentunya. Selanjutnya, nah, dari tadi kita banyak membahas kesetaraan gender. Sebenarnya apa sih kesetaraan gender itu? Nah, kesetaraan gender atau keadilan gender adalah suatu pandangan bahwa semua harus menerima dan memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dan tidak melakukan suatu diskriminasi berdasarkan identitas gender. Seperti tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tugasnya itu sama, harus dalam keadilan, tidak membeda-bedakan. Selanjutnya, apa sih ketimpangan gender? Ketimpangan gender adalah suatu keadaan di mana laki-laki dan juga perempuan diperlakukan secara berbeda. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep kesetaraan gender. Jadi, ketimpangan gender itu sendiri adalah kebalikan dari kesetaraan gender yang telah kita idam-idamkan untuk Indonesia maupun seluruh dunia ya guys. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh ketimpangan gender nih. Ada 4 contoh di sini yang saya ambil, yaitu dalam bidang pendidikan, bidang politik, dan juga ekonomi. Dan satu lagi pada bidang dunia kerja. Yang pertama yaitu pada bidang pendidikan, ketimpangan gender dalam suatu bidang pendidikan telah dialami perempuan yang tinggal di pedesaan terutama ya. Banyak masyarakat pedesaan yang mempunyai pikiran bahwa perempuan bersekolah hanya untuk dapat membaca dan juga menulis, jadi tidak perlu mempunyai suatu pendidikan yang tinggi, karena pada akhirnya kembali kepada budaya patriarki, kebanyakan perempuan akan setelah menikah akan terjun menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak. Jadi mereka beranggapan bahwa tidak perlulah perempuan belajar tinggi-tinggi untuk menuntut ilmu. Untuk yang kedua yaitu bidang politik. Adanya pandangan bahwa politik itu keras, penuh debat, serta pikiran yang cerdas. Semua itu diasumsikan sebagai dunia laki-laki. Jadi perempuan itu jangan sampai masuk atau minim lah dikurangi. Jadi lebih banyak terbuka untuk laki-laki karena mereka beranggapan bahwa dunia ini nih dunianya laki-laki, bukan dunia milik perempuan. Sehingga area publik menjadi milik laki-laki, sedangkan area domestik menjadi area milik perempuan. Selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi, masih sedikit pengakuan pada kaum perempuan ketika mereka sukses dan berhasil menjadi pelaku ekonomi karena masyarakat menganggap bahwa aktivitas ekonomi yang telah dijalani oleh perempuan hanya sekedar sampingan, bukan kerja secara prestisius seperti yang dilakukan laki-laki. Jadi bukan tugas yang primer, bukan tugas yang wajib. Yang keempat yaitu pada bidang dunia kerja. Nah, dalam bidang dunia kerja sendiri, perempuan harus berjuang untuk menunjukkan bahwa mereka juga bisa untuk menjadi tenaga yang profesional dan tidak kalah dari laki-laki. Nah, sektor publik yang belum disiapkan untuk menerima kehadiran perempuan sebagai leader atau sebagai pemimpin, sehingga harus
perempuan tuh harus bersaing dan mampu menunjukkan bahwa perempuan tuh layak dan tidak hanya pantas menjadi istri ataupun ibu, tetapi bisa menjadi pekerja yang profesional di bidangnya. Selanjutnya, terus solusinya gimana? Solusinya adalah dengan adanya gerakan feminisme. Nah, apa sih gerakan feminisme? Feminisme merupakan salah satu gerakan sosial yang terdiri dari kaum perempuan. Jadi kan ada tuh gerakan maskulinitas itu untuk membela laki-laki, sedangkan feminisme untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Lanjut. Jadi kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan dari presentasi saya yaitu yang pertama, gender adalah sesuatu yang lebih ditekankan pada perbedaan fungsi, peran, dan juga sifat kedudukan, tanggung jawab, dan juga hak perilaku baik perempuan maupun laki-laki yang telah dibentuk, dibiasakan, dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Sedangkan seks adalah suatu perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan juga perempuan yang tampak secara biologis. Sedangkan gender adalah suatu perbedaan jenis kelamin berdasarkan penilaian masyarakat. Nah, maka dari itu dibutuhkan tempat-tempat konseling keluarga, pengadaan sosialisasi, pendampingan, dan juga advokasi bagi para korban untuk memperketat UU untuk melindungi wanita dan anak perempuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia, yaitu tentang bencana alam atau natural disaster. Artikel ini merupakan artikel tentang 6 isu keprihatinan yang ada di Indonesia, yaitu terutama pada bencana alam. Indonesia adalah suatu negara rawan bencana, sehingga perlu adanya mitigasi untuk mengurangi dampak dan juga kerugian akibat bencana. Nah, metode apa yang saya gunakan? Sama seperti sebelumnya, di sini saya dengan menggunakan pendekatan penelitian yang telah saya gunakan, yaitu pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dan juga mendeskripsikan sejarah bencana dan juga penanggulangan bencana di Indonesia. Tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia mengenai bencana alam. Faktor geografi sendiri Indonesia itu merupakan suatu negara kepulauan seperti yang ada pada gambar. Indonesia berada di antara dua benua besar, yaitu Asia dan juga Australia, dan juga Indonesia berada pada dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi rawan bencana. Nah, bencana alam atau natural disaster adalah suatu rangkaian peristiwa yang terjadi secara alami dan non-alami yang memiliki dampak besar bagi makhluk hidup, terutama manusia. Nah, contohnya, untuk bencana alam alami yaitu ada tsunami, gunung meletus, gempa, dan juga lain-lain. Sedangkan yang non-alami contohnya akibat kekurangan bahan pangan dalam jumlah besar. Nah, kekurangan jumlah pangan yang besar bisa menyebabkan manusia mengalami kelaparan sehingga itu disebut dengan bencana alam non-alami. Nah, apa sih dampak bencana alam itu sendiri? Yang pertama yaitu pada bidang infrastruktur, bencana alam bisa mengganggu aktivitas sosial dalam masyarakat, seperti yang biasanya kita bekerja jadi terganggu, dan
sebagainya. Yang kedua, bidang sosial bisa mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, luka-luka, bahkan juga kematian. Yang ketiga yaitu pada bidang lingkungan, juga bisa menghilangkan hutan yang selama ini melindungi daratan. Nah, bagaimana sih bencana alam di Indonesia sendiri? Indonesia memiliki pengaruh vulkanisme dan tektonisme, yaitu sekitar 13% gunung yang gunung berapi terutama di Indonesia itu sejumlah 13% berada di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat 40 atau disebut resiko tinggi di antara 181 negara yang rentan bencana. Hal ini dikuatkan oleh The World Risk Index pada tahun 2020 dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda setiap daerahnya. Karena kita tidak tahu seberapa kuat bencana itu terjadi. Nah, di Indonesia, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, telah tercatat sebanyak 1.829 bencana alam di Indonesia, mulai dari 1 Januari hingga 5 September tahun 2021. Setidaknya ada sekitar 750 banjir yang telah terjadi, 477 cuaca ekstrim, 346 tanah longsor, 206 bencana kebakaran hutan hingga lahan, gelombang perairan pasang sampai abrasi sekitar 22 kali, kekeringan sebanyak 5 kali, gempa bumi sebanyak 23 kali, dan COVID telah tercatat sejak 13 April 2020 tercatat sebagai bencana alam juga. Nah, berapa besar sih kerugian yang telah disebabkan oleh bencana alam? Nah, besarnya kerugian itu sendiri tergantung dengan bencana itu sendiri ya. Karena setiap bencana itu berbeda-beda tergantung dengan intensitas dan frekuensi bencana alam itu sendiri. Semakin besar bencana alam yang menerjang suatu masyarakat atau suatu daerah, maka dampak yang diakibatkan juga semakin besar. Lalu, gimana solusinya? Solusinya yaitu kita harus mengadakan mitigasi. Mitigasi sendiri adalah suatu kegiatan atau upaya untuk mengurangi dampak-dampak yang diakibatkan oleh bencana alam, agar masyarakat mempunyai persiapan untuk menghadapi bencana alam dan bisa meminta bantuan bahkan menyelamatkan harta benda mereka. Dan mereka, para korban, bisa mendapat rehabilitasi yang baik sehingga kerugian yang diterima tidak terlalu besar, entah itu dalam hal materi maupun mental mereka yang trauma terhadap bencana. Nah, bagaimana penerapannya di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia, pemahaman tentang penanggulangan bencana alam sangat dibutuhkan. Nah, maka dari itu, kita harus secara terus-menerus dan secara berkelanjutan disosialisasikan pada seluruh lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya mahasiswa atau pelajar-pelajar, tapi semua kalangan masyarakat, entah itu petinggi dan juga masyarakat bawah, kalangan bawah. Nah, kesimpulan dari 6 isu ini adalah seharusnya pemerintah dan juga instansi dan juga jajarannya bisa meredam kepanikan masyarakat sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif agar bisa mencari solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan bencana alam dengan kerjasama dan saling gotong royong dan juga saling tolong-menolong. Masyarakat perlu penguatan secara psikologis pasca terkena bencana karena mereka tentu saja akan mengalami trauma. Nah, penanganan yang paling efektif pasca bencana alam di Indonesia diperlukan kerjasama sinergi dari semua lapisan masyarakat. Berikut daftar pustakanya. Thanks for attention. Dari Desi, apakah ada pertanyaan, Des? Oke, Lia, aku mau nanya tentang kesetaraan gender ya. Sekarang kan bukannya gimana gitu, banyak banget uh,
orang mungkin yang merubah diri ya. Ya contohnya laki-laki tapi dia ingin menjadi perempuan seutuhnya, kemudian melakukan berbagai macam bentuk operasi sehingga benar-benar seperti wanita pada umumnya. Mungkin perbedaannya karena dia nggak bisa menstruasi atau eh, melahirkan atau hamil ya karena kan nggak ada rahimnya gitu. Hmm. Nah, orang-orang seperti itu kan biasanya sering dapat perlakuan yang kayak hinaan atau tidak tidak begitu diterima sebagai perempuan, sedangkan fisiknya benar-benar sudah wanita gitu. Menurut menurut Lia, apakah itu termasuk kesenjangan dalam kesetaraan gender? Menurut aku, sebelumnya aku bakal jawab ya. Menurut aku sih, menurut aku pribadi itu termasuk kesenjangan gender karena itu kan keputusan mereka sendiri. Sedangkan kesenjangan gender atau kesetaraan gender bukan hanya berlaku bagi perempuan aja, tapi laki-laki juga rawan kesenjangan gender. Meskipun dalam berbagai kasus kebanyakan dari mereka lebih mendiskriminasi terhadap gender perempuan, bukan laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan pada gender laki-laki juga. Nah, seperti Oke. pada kasus tersebut, uh, ya itu mereka dipengaruhi oleh pola asuh dari keluarga mereka. Jadi kenapa tadi aku sebutkan, kenapa pola asuh itu sangat penting diterapkan dalam Mm-mm. suatu keluarga, uh, agar seperti apa ya, kayak agar di pikiran, di jiwa, di dalam hati mereka tuh tertanam bahwa semua orang entah itu laki-laki maupun perempuan patut kita uh, kita perlakukan secara adil. Jadi Iya, gak hanya yang good looking atau ini cowok, ini cewek. Jadi harus setara gitu. Itulah pentingnya kayak pendidikan atau pola asuh. Menurut aku sih kayak gitu. iya. Atau sebenarnya gini kalau di daerah Thailand sana gitu karena emang marak banget operasi gitu, mereka udah menerima. Sementara di Indonesia mungkin karena baru sekarang, jadi orang orang kita kan banyak orang awam, jadi mungkin belum bisa menerima aja kali ya adanya perubahan fisik gitu. Ya mungkin karena di kita masih apa ya, masih kentalnya adat kali ya, masih menganut Iya, budaya patriarki, sehingga kayak mm-mm. kayak dianggap tuh hal itu tuh masih tabu di kalangan masyarakat kita. Iya, dan ya masyarakat kita juga termasuk masyarakat yang cukup religius ya. Iya, benar. Jadi hal itu kan dilarang. Mungkin Mm, karena itu kali. iya, bisa jadi. Ada yang Oke, ditanyakan lagi? Oke, udah jelas. udah, sudah. Oke, thank you. Oke, baik. Oke, Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.